Dalam beberapa tahun terakhir, industri semikonduktor Tiongkok menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi teknis yang berat terhadap Tiongkok dan bergabung dengan negara-negara lain untuk menghentikan ekspor chip ke Tiongkok. Namun, ternyata sanksi Barat ini gagal mengekang permintaan Tiongkok yang mendesak akan chip dan momentum pengembangan. Saat ini, para ilmuwan Tiongkok kini telah berhasil menembus hambatan teknis tersebut. Pada bulan Mei tahun ini, para ilmuwan Tiongkok mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah berhasil mengembangkan teknologi chip optik yang inovatif dan akan segera memproduksi chip secara massal. Dengan teknologi yang luar biasa ini, Tiongkok akan mampu menghindari semua sanksi Amerika Serikat terhadap teknologi chip. Sebagai kekuatan manufaktur terbesar di dunia, permintaan chip di Tiongkok tentu saja sangat besar. Menurut statistik, jumlah total chip yang diimpor Tiongkok pada tahun 2018 telah melampaui 5 kuadriliun rupiah, yang mencakup hampir 60% dari total pasar sirkuit terpadu dunia 8 kuadriliun rupiah. Meskipun permintaan pasar sangat besar, pengembangan teknologi chip secara independen di Tiongkok relatif terbatas, dan sebagian besar chip kelas atas masih bergantung pada rantai pasokan internasional. Dengan latar belakang ini, beberapa perusahaan chip besar di Amerika Serikat telah menempati pangsa yang besar di pasar Tiongkok. Misalnya, pendapatan Nvidia dan Intel di Tiongkok masing-masing menyumbang lebih dari 30% dari pendapatan dunia. Namun, dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan semikonduktor chip Tiongkok, Amerika Serikat merasa terancam dan mulai memperkenalkan serangkaian tindakan pembatasan untuk mencoba mengekang kemajuan Tiongkok di bidang ini. Amerika Serikat tidak hanya merumuskan larangan chip yang ketat, tetapi juga bergabung dengan Eropa, Korea Selatan, Jepang dan negara-negara lain untuk menjatuhkan sanksi pada chip Tiongkok. Bahkan pada bulan April tahun ini, Departemen Perdagangan Amerika Serikat memasukkan 11 perusahaan dalam daftar hitam, dan 6 di antaranya adalah perusahaan Tiongkok, dan 4 dikenai sanksi karena memperoleh chip kecerdasan buatan Tiongkok. Namun kini, serangkaian sanksi ini tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Tiongkok. Mengapa demikian? Pada awal tahun 2020, Beijing, Tiongkok mengumumkan dalam rencana 5 tahun ke-14, bahwa sirkuit terpadu dan chip kecerdasan buatan akan diidentifikasi sebagai area pengembangan utama. Pada bulan Agustus 2023, Huawei mengumumkan bahwa mereka telah menembus blokade Amerika Serikat terhadap teknologi chip 5G dan memproduksi chip kinerja 5G yang stabil secara massal. Hanya berselang 1 tahun, pada bulan Mei 2024, raksasa teknologi Tsinghua Uni Group mengumumkan keberhasilan pengembangan teknologi manufaktur chip 7 nanometer. Teknologi 7 nanometer adalah salah satu proses pembuatan chip tercanggih di dunia yang awalnya hampir dimonopoli oleh beberapa perusahaan di Korea Selatan, Taiwan dan Amerika Serikat. Akhirnya, ilmuwan Tiongkok telah berhasil menembus hambatan teknis ini, yang tidak diragukan lagi memutus monopoli perusahaan-perusahaan ini atas teknologi chip presisi tinggi ini. Yang lebih mengkhawatirkan Amerika Serikat adalah bahwa ilmuwan Tiongkok baru-baru ini membuat terobosan dalam teknologi yang dapat memproduksi massal chip optik, yang tidak hanya akan membuat sanksi Amerika Serikat dan negara-negara Barat menjadi tidak berarti, tetapi juga akan membentuk kembali persaingan teknologi tinggi dunia. Jadi, bagaimana Tiongkok memproduksi massal chip optik? Ilmuwan Tiongkok telah membuat terobosan besar di bidang chip fotonik. Tim peneliti menggunakan teknologi integrasi heterogen canggih yang disebut pisau ion universal untuk berhasil mengembangkan chip silikon optik jenis baru. Chip ini memiliki karakteristik konversi elektrooptik yang secara efektif dapat memecahkan 4 masalah kemacetan utama di bidang komunikasi dalam hal kecepatan, konsumsi daya, frekuensi dan lebar pita. Selain itu, chip ini juga telah mendorong pengembangan teknologi revolusioner di bidang kuantum kriogenik, komputasi optik dan komunikasi optik. Dalam pembangunan komunikasi optik dan teknologi jaringan 7G di masa depan,
chip fotonik akan memainkan peran kunci. Seperti yang kita semua tahu, negara-negara di seluruh dunia sekarang sangat mementingkan terobosan teknologi jaringan 7G, terutama Amerika Serikat. Sejak teknologi 5G dilampaui oleh Huawei Tiongkok, Amerika Serikat telah mulai menginvestasikan banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan untuk penelitian teknologi jaringan 7G. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan internasional untuk teknologi 7G akan semakin ketat di masa mendatang. Teknologi chip fotonik merupakan komponen inti dari komunikasi optik dan teknologi jaringan 7G. Bagi Tiongkok, setelah dapat menguasai teknologi pembuatan chip ini, maka akan dapat mengurangi banyak ketergantungan pada teknologi chip canggih dari luar negeri dan tidak lagi dikendalikan oleh pihak lain. Oleh karena itu, teknologi chip optik dianggap sebagai teknologi utama untuk mengatasi hambatan teknis. Jadi, tahukah Anda apa itu chip silikon optik? Chip fotonik disebut sirkuit terpadu fotonik. Chip silikon optik ini mengandalkan foton untuk memproses dan mengirimkan informasi. Keunggulan utamanya adalah efisiensi transmisinya yang sangat tinggi. Chip ini biasanya berisi ratusan komponen fotonik, dan kecepatan transmisinya 100 kali lebih cepat daripada chip substrat yang terbuat dari bahan wafer. Selain itu, chip optik memiliki anti-interferensi yang lebih kuat, dan dapat bekerja secara normal di bawah medan elektromagnetik berintensitas tinggi. Dalam gelombang digitalisasi dan kecerdasan saat ini, chip fotonik memiliki potensi aplikasi yang relatif lebih besar. Teknologi chip fotonik telah banyak digunakan dalam bidang-bidang seperti komunikasi dan big data. Penerapannya dalam bidang komunikasi optik dapat meningkatkan kecepatan dan jarak transmisi secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan kita yang terus meningkat. Dalam bidang komputasi fotonik, chip silikon optik juga merupakan salah satu teknologi inti dari superkomputer dan pusat data. Selain itu, dalam bidang teknologi kuantum, chip fotonik juga telah menyuntikkan vitalitas baru ke dalam komunikasi kuantum dan komputasi kuantum. Karena dibandingkan dengan produksi chip tradisional, proses produksi chip fotonik tidak perlu bergantung pada teknologi fotolitografi yang mahal, yang sangat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi produksi. Dengan kemajuan teknologi yang berkelanjutan, potensi chip fotonik jauh lebih besar daripada bidang komunikasi optik. Di masa mendatang, bahkan mungkin menantang hukum Moore dan digunakan secara luas di berbagai industri. Jadi, tahukah Anda terobosan seperti apa yang akan dibawa chip optik ini ke semikonduktor Tiongkok? Di masa lalu, industri chip Tiongkok telah lama bergantung pada rantai pasokan negara-negara barat, sehingga sulit untuk mencapai kontrol mandiri. Khususnya ketika Amerika Serikat secara berturut-turut memperkenalkan kebijakan untuk menekan perusahaan teknologi tinggi Tiongkok. Kesulitan di bidang ini menjadi semakin parah. Ambil contoh sanksi terhadap Huawei dan perusahaan lain pada tahun 2019. Sanksi tersebut tidak hanya memberikan pukulan telak bagi industri chip Tiongkok, tetapi juga menyebabkan pendapatan Huawei turun tajam hingga 565 triliun rupiah. Namun dengan terobosan teknologi dan produksi massal chip fotonik menunjukkan bahwa industri chip Tiongkok pada awalnya telah memperoleh kemampuan untuk memproduksi dan mengendalikan dirinya sendiri secara mandiri, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan teknologi dari negara lain, dan ini merupakan berita yang sangat bagus bagi Tiongkok. Meskipun teknologi chip fotonik memiliki potensi pengembangan yang besar, teknologi ini masih menghadapi banyak kesulitan dalam aplikasi industri dan produksi massal, terutama biaya yang tinggi dan kendala ukuran wafer. Untuk mengatasi kendala tersebut, ilmuwan Tiongkok mulai menggunakan jenis material semikonduktor baru, yaitu lithium tantalat. Material ini menunjukkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan lithium niobat tradisional, dan proses pembuatannya lebih mendekati teknologi silikon komersial saat ini yang hemat biaya dan berskala besar melalui lithium tantalat. Saat ini, pendorong utama teknologi ini untuk mengurangi biaya berasal dari permintaan pasar yang terus meningkat dari perusahaan elektronik. Lithium tantalat mulai banyak digunakan di bidang komersial,
terutama dalam pembuatan filter frekuensi radio 5G. Tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan skalabilitas produksi melalui keunggulan biaya murahnya. Dalam skenario aplikasi tertentu, kinerja litium tantalat sebenarnya sebanding dengan litium niobat, dan bahkan telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam skenario tertentu. Namun, meskipun chip fotonik telah menunjukkan keunggulan besar dalam beberapa aspek, chip tersebut belum dapat sepenuhnya menggantikan chip elektronik tradisional. Sebaliknya, teknologi dan rantai industri chip elektronik sudah sangat matang dan digunakan secara luas dalam berbagai produk elektronik dan perangkat seluler. Chip elektronik masih memainkan peran yang sangat penting dalam banyak bidang utama. Ini berarti bahwa meskipun photonic chip mewakili kemajuan besar dalam teknologi chip dunia, mereka masih perlu meningkatkan pengalaman teknis terkait dan rantai industri secara perlahan untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar di masa mendatang. Perlu diketahui bahwa terobosan Tiongkok dalam teknologi chip fotonik juga terjadi untuk mematahkan rencana sanksi Amerika Serikat. Karena dalam penelitian dan pengembangan chip fotonik, Amerika Serikat adalah negara yang paling awal memulai dengan pengembangan terbaik. Saat ini, rantai industri chip fotonik dunia sebenarnya telah berangsur-angsur matang. Berbagai negara telah membuat kemajuan yang berbeda dalam penelitian chip fotonik. Di antara mereka, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang memiliki perkembangan terbaik, dan pasar chip mereka mencakup hampir seluruh dunia, dengan pangsa pasar masing-masing 45%, 40% dan 8%. Tiongkok terutama menempati pasar chip optoelektronik kelas menengah ke bawah. 5 dari 10 merek chip optoelektronik teratas di dunia adalah milik Tiongkok. Saat ini, penelitian dan pengembangan chip fotonik di Tiongkok berkembang pesat, dan terobosan baru dibuat setiap tahun. Dengan hanya mengandalkan peralatan semikonduktor yang ada, Tiongkok dapat mengembangkan produk proses dengan kinerja kelas 1. Ini berarti bahwa jika teknologi canggih ini membuat terobosan lain, dan dapat mencapai pengembangan komersial berskala besar, tidak peduli berapa banyak tindakan pengendalian chip yang diambil negara-negara barat, mereka tidak akan dapat terus memengaruhi perkembangan industri chip Tiongkok. Jadi, apa pendapat Anda tentang pengembangan chip Tiongkok? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.